Oke sobatku, jumpa lagi di channel Kak Yok. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Oke, nah jadi pada video kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan hal yang harus dilakukan sebelum kalian melakukan pembelian HP second agar tidak menyesal sobat ya. Oke. Nah, jadi di sini ketika kalian ingin melakukan pembelian HP second, kalian itu harus melakukan beberapa pengecekan terlebih dahulu sobat ya. Agar kenapa? Agar handphone yang kalian beli itu tidak akan menyesal sobat ya. Oke. Nah, jadi di sini buat kalian yang baru bergabung di channel ini, sebelumnya jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian di sini tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini. Oke sobatku, tidak usah berlama-lama lagi dan sekarang mari langsung aja kita simak ke videonya. Oke, nah jadi di sini untuk pengecekan yang pertama itu adalah silakan kalian cek pada bagian layar sentuhnya sobat ya. Nah, jika handphone yang kalian beli itu adalah handphone layar sentuh, pasti kalian menyentuh-nyentuh layar ya. Pasti kalian itu menyentuh-menyentuh layar. Nah, itu silakan kalian tes terlebih dahulu ya untuk layarnya. Nah, caranya itu silakan kalian buka saja pada bagian telepon ya, pada bagian menu telepon, lalu silakan kalian tes tuh untuk papan ketiknya, angka 1 sampai 9 gitu ya, terus angka bintang, 0 dan juga pagarnya. Contohnya seperti ini sobat ya, nih ya, di bagian papan ketiknya ya, silakan kalian tes saja. Kalau misalkan kalian ya sudah mencoba untuk mengetes angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bintang, 0, pagar ya, itu sudah oke semua. Sudah dipastikan ya kemungkinan layarnya itu sudah normal sobat ya. Kecuali kalau misalkan ada sebuah angka yang tidak mau diketik ya, atau tidak mau muncul ketika kalian sentuh, maka dipastikan layar sentuhnya atau LCD-nya itu bermasalah sobat ya. Oke. Nah, kita lanjut untuk pengecekan yang kedua. Nah, untuk pengecekan selanjutnya yaitu silakan kalian cek pada bagian speaker dan juga mic ya. Nah, ini sangat penting sekali sobat ya. Kalau misalkan kalian tuh beli HP ya, kalau difungsikan untuk nelpon ya atau untuk musikan, hiburan, mic dan juga speaker itu sangat penting sekali. Untuk mengecek speaker, caranya silakan kalian buka saja ya pada bagian pengaturan, lalu di bagian suara, atau kalian bisa buka YouTube nih ya untuk mengetes hasil suara videonya gitu. Siapa tahu kan nggak muncul suaranya. Jadi kalian bisa cek ya pada bagian YouTube. Lalu kalian coba untuk putar musik ya di situ. Kalian bisa tulis pencarian musik apa atau DJ apa gitu kan. Kalau misalnya suaranya muncul itu berarti speaker handphonenya itu aman ya. Nah, untuk mengecek mic-nya, mic itu adalah sebuah kalau kita ngomong, orang yang ditelepon itu akan mendengarkan ya. Nah, jadi kalau mic itu adalah fungsi dari suara kita ngomong pada saat kita nelpon ya, atau pada saat kita VN. Ini sangat penting sekali sobat ya. Nah, jadi untuk mengecek mic itu silakan kalian buka saja pada bagian perekam suara ya. Perekam suara. Nah, silakan kalian buka tuh perekam suaranya. Silakan kalian tes ya suara kalian. Kalau misalkan kalian ngomong, suaranya muncul, dipastikan mic-nya itu sudah aman atau normal. Nah, tapi kalau misalkan kalian itu buka pesan suara tapi mic-nya itu nggak berfungsi ya, alias suara kalian itu nggak ada. Nah, itu dipastikan mic-nya itu bermasalah sobat ya. Jadi seperti itu untuk cara pengecekan mic dan juga speaker. Oke, kita lanjut untuk pengecekan yang selanjutnya, yaitu kamera. Nah, kamera ini sangat mudah sekali sobat ya. Silakan kalian buka pada bagian kamera depan dan juga kamera belakang. Ingat, jangan cuma satu kamera aja sobat ya. Mentang-mentang kalian ngecek kamera gitu kan, buka kamera, wah bening, kamera belakang nih udah oke gitu kan. Kamera depannya nggak dicek. Ya, ini sangat penting sekali ya untuk pengecekan kamera depan dan juga belakang. Kalau ngecek kamera intinya jangan cuma dari satu kamera saja sobat ya. Jadi silakan kalian cek keduanya itu, yaitu depan dan juga belakang. Pastikan pada bagian lensanya itu bersih ya, tidak ada debu ya, dan juga tidak pecah ya. Kalau misalkan pecah, sebisa mungkin ya lensanya itu segera kalian ganti. Kenapa? Karena kalau nggak diganti itu maka debu-debu itu bisa masuk ya ke dalam ke dalam lensa kamera. Nah, jadi kalau misalkan banyak debu yang masuk, sudah banyak debu yang menggumpal, nanti kamera kalian itu bisa-bisa hasilnya bakalan kurang oke lah ya, alias buruk-buruk gimana gitu. Nah, itu walaupun dibersihkan ya, yang namanya debu dan gumpal itu biasanya sulit ya. Jadi solusinya harus ganti kamera.
Nah, jadi seperti itu ya, silakan kalian cek pada bagian kamera depan dan juga belakang. Pastikan sudah tidak ada kaca kamera yang retak ya atau pecah. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pengecekan yang selanjutnya, yaitu pengecasan. Nah, ini penting sekali sobat ya, kalau kalian itu beli HP second ya. Jadi pastikan kalian itu membawa yang namanya PB atau power bank. Kalau misalkan kalian melakukan sistem COD. Karena kenapa? Fungsinya itu untuk mengecek apakah handphone ini memang benar-benar bisa dicas atau tidak, sobat ya. Nah, kebanyakan orang kalau misalkan COD itu tidak membawa yang namanya PB, sobat ya. Jadi nggak tahu nih dia nanti sampai rumah HP-nya itu bakalan bisa dicas atau tidak ya. Nah, jadi silakan kalian bawa PB atau power bank ya. Silakan kalian colokan tuh ke HP-nya apakah mau mengisi atau tidak. Kalau mau mengisi berarti sudah dipastikan untuk konektor casnya itu oke, sobat ya, aman. Jadi kalau misalkan kalian itu beli HP nggak dicas lubang casnya, itu wanti-wanti juga sobat ya. Waduh, nanti sampai rumah gimana nih, bisa dicas nggak ini HP-nya gitu kan. Nanti kalau kita mau komplain ke orangnya gitu kan, kalau misalnya orang itu mengelak, loh saya di rumah bisa nih mas dicas, mungkin pas sampean aja dihapusnya gitu kan. Nah itu kan repotnya kayak gitu nanti. Jadi pastikan kalian kalau COD ya itu bawa yang namanya PB ya atau power bank. Oke, kita cek untuk pengecekan yang selanjutnya, yaitu lubang handset. Nah, jadi bakalan di sini nih, kalau misalkan pengen handsetan ya pada HP-nya, silakan kalian pas COD ya itu bawa handset ya. Buat apa? Buat mengecek apakah lubang handsetnya itu berfungsi atau tidak ya. Kalau misalkan kita colokkan ke lubang handset itu ada suaranya ya pada saat kita mendengarkan musik, itu berarti lubang handsetnya berfungsi. Tapi kalau misalkan kita masukkan handset tapi nggak ada suaranya pada saat kita menggunakan handset, itu dipastikan lubang handsetnya itu tidak berfungsi sobat ya, walaupun kita sudah bolak-balik ganti handset. Jadi pastikan kalian itu membawa yang namanya handset ya untuk melakukan COD. Oke, kita lanjut untuk pengecekan yang selanjutnya, yaitu batu. Nah, jadi di sini pada saat kalian melakukan pembelian HP second, kalian harus pintar-pintarnya juga nih untuk mengecek pada bagian kondisi batu. Caranya gimana? Silakan kalian raba sobat ya. Ini mudah banget nih untuk cara pengecekannya. Yaitu silakan kalian raba pada bagian casing belakang atau backdoornya. Kalau misalkan itu dia dirasa belendung gitu sobat ya, alias tidak rata, itu dipastikan batunya kembung ya, sudah minta ganti. Nah, jadi kalau kalian itu beli HP second, kalau misalkan batunya kembung ya, itu sebisa mungkin kalau bisa di skip lah atau enggak minta diganti dulu baterainya gitu. Soalnya kenapa? Kalau HP second batunya kembung, itu bisa-bisa nanti LCD bakalan jadi korbannya sobat ya. Karena kalau HP kembung itu dia menekan ke bagian layar, nanti bisa-bisa LCD kalian itu bakalan pecah atau bergaris ya, alias konslet. Nah, jadi harus kalian raba dulu nih pada bagian casing belakang atau backdoornya ya. Silakan kalian raba-raba. Kalau misalkan itu dia nggak rata alias melembung ya, itu silakan kalian tanya saja ke orangnya ya, untuk melakukan pergantian baterai terlebih dahulu, atau harganya bisa dikurangi nih untuk biaya pergantian baterai. Jadi seperti itu sobat ya, agar kita tidak kecewa. Oke sobat, kita lanjut untuk pengecekan yang selanjutnya, yaitu sensor. Nah, sensor ini banyak sekali sobat ya. Ada sensor proximity, ada sensor sidik jari ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian itu beli handphone yang ada sensor sidik jarinya ya, alias ada fingerprintnya, itu silakan kalian cek-cek juga ya. Kalau misalkan fingerprintnya itu ada di bagian tombol, ya silakan kalian cek ya pada bagian pengaturan. Lalu pada bagian sidik jari atau kunci layar, nah itu silakan kalian tes nih sidik jarinya, apakah sidik jarinya ini berfungsi atau tidak. Nah, kadangkala kalau sebuah handphone yang sidik jarinya itu di samping ya, alias di bagian tombol, itu dia ada yang putus ya, ada yang putus fleksibelnya. Jadi kalian itu tidak bisa menggunakan yang namanya sidik jari, walaupun handphone kalian itu sudah mendukung yang namanya fitur sidik jari atau fingerprint ya. Jadi terkadang tuh HP-nya itu udah servisan gitu ya. Nah, jadi tukang servisnya ini ngawur buka casingnya itu ngawur ya. Dia buka casingnya itu terlalu dalam sehingga menyebabkan fleksibel fingerprintnya ya atau sidik jarinya itu terputus. Nah, jadi seperti itu. Biasanya kalau misalkan fingerprint tidak berfungsi, itu pasti fleksibelnya putus ya, alias ulah tukang servis yang ngawur, yang buka casingnya itu dia terlalu dalam atau sembrono. Jadi seperti itu. Jadi kalian di sini harus wanti-wanti ya, atau pintar-pintarnya sajalah untuk memilih tukang servis yang tidak ngawur ya untuk cara pembuka HP.
Nah, di sini kita lanjut untuk pengecekan yang selanjutnya, sobat ya, yaitu sensor proximity. Nah, jadi sensor proximity ini adalah sebuah sensor ya. Jadi kalau kita nelpon, ya, kita giniin, itu layarnya mati, ya. Tapi kalau kita giniin, itu layarnya hidup lagi. Nah, ini sangat apa namanya berguna juga, sobat ya, buat kita kalau misalkan nelpon itu pengen tidak dilihat orang, ya, namanya siapa gitu kan. Nah, jadi untuk cara mengeceknya itu ya silakan kalian panggil saja ya di telepon itu atau di panggilan 112. Lalu kita panggil ya, basing mau pakai SIM 1 atau pakai SIM 2 itu nggak masalah. Walaupun nggak pakai kartu nggak masalah sobat ya, ini bisa dicek. Nah, jadi ini ya nomor darurat ya. Nah, ini 112. Kalau misalkan kita tutup pada bagian sensornya, ini ada di sini nih sensornya nih di bagian atas. Kita tutup. Kalau layarnya mati, nah seperti ini berarti HP-nya normal ya, sensornya. Kalau kita buka, hidup lagi, nah maka sensornya dipastikan normal. Jadi seperti itu. Kalau dibuka seperti ini ya, dia layarnya nyala. Kalau ditutup, mati ya. Dibuka normal. Nah itu dipastikan sensor proximity kalian itu aman ya. Oke. Nah, jadi saya rasa cukup seperti itu saja sobat ya untuk pengecekan sebelum kalian melakukan pembelian HP second ya. Jadi di sini kita itu nggak sembarangan ngecek nih. Kalau misalkan kita pengen membeli apa namanya HP second ya, nggak mentang-mentang wah HP-nya bagus, mulus gitu kan. Disentuh-sentuh enak, udah gitu pulang gitu kan. Nggak dicek kameranya lah, mic-nya, fingerprint-nya, speakernya, lubang casnya, lubang handsetnya ya. Jadi sebuah pengecekan itu sangat perlu sekali sobat ya kalau kita ingin melakukan yang namanya pembelian HP second. Agar kenapa? Agar kita tidak menyesal ya untuk sebuah barang yang sudah kita beli nantinya. Oke, nah jadi saya rasa cukup sekian dulu sobat ya untuk beberapa penjelasan yang dapat saya berikan pada video kali ini. Kalau ada yang kurang bisa kalian tambahkan ya di kolom komentar apa saja sih yang harus kita perlu cek-cek kalau kita ingin melakukan pembelian HP second ya. Oke. Nah, jadi saya rasa cukup sekian dulu sobat ya untuk video kali ini. Dan buat kalian jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kalian boleh komentar di bawah ini. Dan untuk kurang lebihnya di sini saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.